Dan sekarang kita akan sedikit kita akan sharingkan saja sedikit tentang Kidung Agung, saudara sekalian. Nah, tentang Kidung Agung pasal yang kedua. Dan kitab Kidung Agung ini merupakan kitab yang sulit, tapi saya tidak akan secara akademis. Saya secara akademis itu mungkin sangat berat ya saudara sekalian ya. Saya tidak ingin saudara sekalian pulang dari sini bukan mendapat berkat, tapi mendapat penyakit gitu saudara sekalian ya. Mendapat sakit kepala, mendapat kepeningan gitu kan, saudara merasa wah ini berat sekali saudara sekalian. Jadi saya akan ringkaskan saja saudara sekalian. Ini akan bersifat praktis, sangat-sangat praktis. Dan di sini kitab Kidung Agung yang dipilih oleh Pak Untung. Sekali lagi kita bersyukur atas kitab Kidung Agung. Meskipun kitab Kidung Agung ini seringkali menjadi hal yang sangat sulit untuk ditafsirkan. Tetapi kita akan mempelajari kitab Kidung Agung ini bersama-sama. Nah, dan menariknya adalah kitab Kidung Agung yang diberikan bagi saya adalah pasal 2, pasal 6, dan pasal 8. Nah ini dia. Setiap pasal 2, pasal 6, dan pasal 8 dibuka. Saya pakai istilah Pak Untung kemarin adalah dibuka dengan ular, saudara sekalian. Jadi di dalam kitab Kidung Agung ini, istilah saya selalu dibuka dengan ular, saudara sekalian. Kita buka. Apakah jenis ular yang pertama, saudara sekalian? Nah ini dia. Ada percakapan pertama. Jadi kitab Kidung Agung itu berisi tentang percakapan antara pengantin wanita dengan pengantin pria. Itu percakapannya. Dan pengantin wanita di dalam Kidung Agung 2 ayat 1 mengatakan apa? Aku adalah, nah ini dia, bunga. Nah itu dia jenis bunga dari Sharon gitu loh. Lalu berikutnya yang kedua, dan lili dari lembah. Saudara sekalian, mungkin saudara bingung ya, kenapa Kidung Agung pasal 2 dibuka dengan pernyataan seperti ini. Aku adalah jenis bunga dari Sharon. Lalu berikutnya, dan aku adalah lili dari lembah. Kalau saudara tidak tahu apa itu jenis bunga yang ada di Sharon, ini seperti ini. Yang pink. Saudara lihat ya. Yang pink itu saudara sekalian. Dan saudara perhatikan. Di sini saudara sekalian bunganya ini satu apa banyak? Banyak. Lalu berikutnya kita masuk ke sini. Ketika kita masuk lili dari lembah, saya mau tanya, ini bunganya satu apa banyak? Nah itu dia. Sekarang pertanyaannya, kenapa saya mengatakan perkataan pertama dari wanita ini perkataan ular? Bukan perkataan ular ya, bukan wanita itu adalah ular, bukan ya. Maksudnya ini merupakan salah satu jenis ular yang kita hadapi. Kenapa saudara sekalian? Perhatikan tidak? Sebetulnya wanita ini di dalam ayat 1 mengatakan apa? Aku ini merupakan bunga biasa, perhatiin nggak? Sama dengan yang lain. Aku itu biasa, nggak spesial. Lalu berikutnya ketika masuk ke tentang lili dari lembah, dikatakan apa? Aku juga biasa dengan yang lain. Aku tidak spesial. Aku wanita biasa. Aku wanita yang lemah. Aku wanita yang tidak menonjol. Aku wanita yang tidak terlihat. Aku wanita yang sederhana. Saudara sekalian, ini merupakan seringkali kalau kita refleksikan, ini merupakan perkataan wanita. Betul saudara sekalian ya. Mengatakan, Pak saya nggak cantik lagi. Pak saya sudah melahirkan, badan saya sudah besar lagi. Pak saya sudah tidak punya pekerjaan. Saya hanya mengurus rumah tangga. Dan dia merasa rendah diri gitu. Perhatiin nggak? Wanita itu selalu mengatakan apa? Ngeluh. Saya itu udah terpisah dari teman-teman saya sudah terpisah dari keluarga saya sudah terpisah dari pekerjaan saya sudah terpisah dari komunitas saya, dan sekarang badan saya sudah berubah, dan sekarang penampilan saya sudah berubah, semuanya udah berubah, dan saya sekarang hanyalah wanita biasa. Dulu saya dipuji, dulu saya dikejar, dulu saya dielu-elukan, dulu 1000 pria pun tidak bisa mendapatkan saya. Pemenangnya adalah ada ya. Sekarang 1 juta pria pun tidak ada mama saya. Saudara pernah nggak seperti ini wanita? Memikirkan gitu. Saya sekarang udah nggak nampak lagi. Saya sekarang sudah tidak hebat lagi. Saya sekarang sudah tidak cantik lagi. Dan saudara merasa minder, rendah diri. Betul nggak? Dan saudari-saudari di sini biasanya membutuhkan apa? Validasi. Ngomong begini apa? Supaya suaminya bilang apa? Kamu cantik gitu kan. Tetap kamu cantik di hadapanku. Nah itu, ya kan? Betul nggak? Pak, ya gitu kan. Sebetulnya wanita itu kadang begitu ya, berusaha merendah gitu kan. Pak, saya kayaknya udah nggak bisa Pak, Papa bawa kemana-mana begitu kan. Saya udah nggak bisa bawa Papa itu membanggakan lagi. Mama udah berubah. Kita maunya apa? Sebagai seorang istri mengatakan enggak mah.
Papa akan tetap bawa kamu. Papa akan berjuangkan kamu. Papa tetap akan promosikan kamu. Kamu tetap adalah buah hati Papa. Amin. Betul saudara sekalian ya. Ini wanita-wanita saudara sekalian. Dan ini ternyata sudah ada saudara dari kitab Kidung Agung. Sudah ada, mereka butuh divalidasi. Mereka butuh dipuji. Ketika kita sebagai seorang suami, kita pulang ke rumah, kita melihat wajah istri kita suntuk gitu loh, jutek. Kita tanya, "Ma, kenapa?" "Nggak apa-apa." Nah itu. Kalau kita sebagai laki-laki ketika dikatakan nggak apa-apa, ya kita pikir nggak apa-apa kan? Ya udah kita makan, kita main game gitu kan, kita nonton. Dan ketika kita makan, nonton, main game, istrinya mengatakan apa? "Papa nggak peka." Ya ampun. Saya selalu mengatakan gini, kamu pikir saya pendeta apa dukun? Dukun tahu semua gitu kan. Jadi iya benar kan? Kita bingung gitu, maksudnya apa? Kita nggak ngerti gitu, banyak misteri. Dengan mengatakan aku ini biasa saja, aku ini tidak apa-apa. Kita bingung gitu saudara sekalian. Mengapa? Ini sekarang pertanyaannya begini. Kenapa sih wanita sering begini? Kenapa sih ibu-ibu sering begini? Kenapa sih istri-istri sering begini? Kita pengen tahu ya. Kenapa bisa ada perasaan seperti itu? Butuh validasi, selalu ngomong itu tricky. Apa yang ditampilkan dengan yang dikatakan berbeda. Iya kan? Dikatakannya bilang baik-baik saja, tetapi penampilannya sangat tidak baik. Ini sangat tricky saudara sekalian. Mengapa wanita bisa seperti ini? Iya kan? Kita pengen tahu. Dan sebetulnya akhirnya kita lihat bukan hanya di dalam kitab Kidung Agung, tetapi di dalam Kejadian. Nah, ini dia saudara sekalian. Di sini ada akibat serangan ular. Kenapa? Kenapa? Ular lagi ya. Gitu. Jadi saudara sekalian, kita akan mempelajari beberapa hal di sini. Akibat serangan ular saudara sekalian. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Alkitab saudara tentang Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia, dan itu mengubah perasaan wanita, mengubah sikap wanita, mengubah fokus wanita, mengubah sikap wanita, dan mengubah perasaan wanita. Jadi karena kejatuhan, karena dosa, akhirnya wanita salah fokus. Lalu berikutnya, wanita pun juga salah sikap. Bukan hanya salah fokus dan salah sikap, tetapi juga salah perasaan. Nah ini dia, kita akan bahas. Saudara sekalian, ini di Kejadian 3 ayat 7. Saya minta satu orang bacakan di sini saja. Slide-nya, Kejadian 3 ayat 7. Silakan satu orang bacakan. Silakan, siapa yang mau bacakan? Saya kasih mic-nya. Siapa yang ingin bacakan? Bantu kita, silakan Pak. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Iya. Terima kasih saudara sekalian. Ini menarik ya. Jadi kita lihat nih, kita tahu serangan ular ya kan. Tapi ya kita lihat kemarin kita sudah belajar dari Bapak Pendeta Untung tentang serangan ular. Dan di sini ternyata kita belajar akibat serangan ular. Akibat serangan ular yang menariknya apa? Yang pertama, mata mereka terbuka. Betul ya. Yang kedua, mereka tahu. Yang ketiga, apa yang terjadi? Mereka apa? Apa saudara sekalian? Itu ada di Alkitab loh. Saudara, ayo baca baik-baik. Yang pertama terbuka matanya mereka. Lalu berikutnya yang kedua, tahu. Yang ketiga, mereka telanjang. Saudara, kenapa mereka bisa terbuka matanya? Kenapa mereka bisa tahu dan kenapa mereka bisa telanjang? Kenapa saudara sekalian? Kenapa? Karena mereka jatuh dalam dosa, betul ya? Saudara ketika jatuh dalam dosa dan akhirnya saudara tahu konsekuensinya, mata saudara terbuka. Ketika saudara jatuh dalam dosa dan saudara sekarang yang tidak tahu dosa sekarang mengetahui dosa. Dan berikutnya ketika saudara jatuh dalam dosa, dulu yang saudara tidak tahu saudara telanjang, sekarang saudara telanjang. Saudara, respon saudara apa saudara sekalian? Kalau menjadi Adam dan Hawa, apa yang saudara lakukan pertama kali? Jujur. Apa yang saudara lakukan? Jujur aja. Perhatiin nggak? Sembunyi ya, betul ya. Perhatiin nggak? Tidak ada satupun yang menjawab. Ketika saya tahu saya sudah berdosa, ketika saya sudah tahu saya
memberontak terhadap Tuhan. Ketika saya sudah tahu saya tidak menaati firman Tuhan, menariknya apa? Tidak ada di antara kita yang mengatakan apa? Saya bertobat loh, nggak ada loh. Saya mencari Tuhan. Tuhan saya mau minta ampun. Perhatiin nggak? Nggak ada loh. Nggak ada satupun loh. Nggak ada satupun yang cari Tuhan loh di sini. Saudara perhatiin nggak? Ini akibat dosa. Akibat dosa adalah bukan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, justru dosa membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Nah ini dia. Ini saudara sekalian, ini salah fokus. Harusnya ketika kita berdosa, harusnya kita larinya ke Tuhan. Justru hasilnya adalah kita semakin menjauh daripada Tuhan. Perhatiin deh, setiap saudara yang berbuat dosa, pasti saudara ujung-ujungnya apa? Semakin jauh dari Tuhan, pasti. Kalau saudara selingkuh, saudara, perhatiin. Kalau saudara hidup di dalam perselingkuhan, pasti saudara akan lebih jauh daripada Tuhan, pasti. Dulu saudara bisa melayani dengan sukacita. Sekarang melayani tetapi dengan berat hati. Dulu saudara datang ke gereja tiap minggu. Sekarang dengan saudara dosa, malu saudara datang ke gereja tiap minggu. Malu kan? Gitu loh. Dan saudara datangnya apa? Sebulan sekali. Dan pasti saudara seperti ini. Dosa itu bukan membawa kita dekat sama Tuhan, tetapi semakin membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah ini dia. Hati-hati. Salah fokus saudara sekalian. Harusnya apa? Ketika mereka berdosa, harusnya mereka lari kepada Tuhan, betul ya? Mereka meminta pertobatan, mereka meminta pengampunan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ada beberapa hal. Yang pertama, mereka menyemat daun pohon ara, betul ya? Yang pertama, menyemat daun pohon ara. Yang kedua, membuat cawat. Itu berkaitan dengan apa? Pakaian. Pakaian itu berkaitan dengan apa, saudara sekalian? Hah? Apa? Apa yang ditutupi? Tubuh. Tubuh itu bersifat eksternal apa internal? Hah? Tubuh kita. Eksternal ya. Kita pakai baju untuk menutupi eksternal kita. Betul ya? Perhatiin nggak? Ini dia masalahnya. Ketika kita berbuat dosa, apa yang kita lakukan, Pak? Kita salah fokus. Salah fokusnya apa? Kita memperbaiki gejala-gejala dosanya, bukan akar masalahnya. Itu saya pakai istilah Pak Untung, konseling. Kita ketika jatuh dalam dosa, kita perbaiki gejala-gejalanya supaya nggak kelihatan. Tapi akar masalahnya tetap masih terjadi. Perhatiin nggak? Ketika kita jatuh ke dalam dosa, yang kita perbaiki apa? Masalah eksternalnya doang. Supaya kita kelihatan baik. Oh, kita sudah jatuh dalam dosa nih. Kita sudah bertengkar nih. Gimana kita bertengkar itu di rumah setiap kali kita ketemu, suami sama istri, berantem terus. Tetapi apa? Kita nggak pernah selesaikan masalahnya bagaimana supaya kita bisa damai di rumah. Enggak. Tapi kita apa? Selesaikan masalah eksternal. Maksudnya masalah eksternal di mana? Di rumah kita boleh ribut, tapi kita di luar rumah kita harus kelihatan harmonis. Gandengan tangan, betul nggak saudara? Ini seringkali kita kebanyakan keluarga-keluarga yang munafik, saudara. Karena kita fokusnya kepada apa? Bukan perbaikan secara internal, tetapi perbaikan secara eksternal, betul nggak? Kita hanya mau kelihatan, ini kamu keluarga yang bahagia, kamu keluarga yang harmonis, apalagi ikut retret. Ya kan? Kurang harmonis apa? Tapi pas ikut retret, pas pulang, berantem lagi saudara sekalian. Cemburu lagi, merasa insecure, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak didengarkan, dan ribut lagi. Setiap retret bukan membawa perubahan positif, tetapi setiap retret semakin perubahan negatif. Kita bingung saudara sekalian, kenapa? Karena kita hanya memfokuskan kepada perubahan secara eksternal. Kita cuma mau kelihatan baik. Ada teman saya, orang Batak. Saudara bisa tahu ya, saya bukan orang Batak ya. Kelihatan dari penampilannya maupun juga dari namanya gitu loh. Dan saya tahu orang Batak apa bukan kalau mereka menyebut nama depan saya. Nama depan saya apa, Pak? Nah, itu betul ya, Philip ya. Gimana Bu? Nama depan saya harusnya bacanya? Itu. Ibu udah pernah kuliah luar negeri? Itu pantas. Kelihatan. Nah, itu dia. Waktu saya pergi ke luar negeri, iya kan? Pertama kali saya di Indonesia itu dibilangnya apa keren ya? Nggak, saya biasanya biasa aja kan, manggilnya apa? Philip. Ya. Apalagi orang Batak gitu kan. Philipnya itu P-nya itu bener-bener keras banget gitu. Philip gitu kan. Tapi ketika saya pergi ke Amerika Serikat, orang mulai manggil saya apa? Philip. Ada F-nya gitu kan. Philip kayaknya lebih keren gitu ya. Dan saya pikir, wah ini keren sekali. Dan saya tahu saudara sekalian, saya mencintai ketika saya dipanggil oleh orang Barat. Tapi ketika dipanggil orang Batak, Philip, Bapak Pendeta Philip. Wah itu bener-bener itu kayaknya gimana banget gitu ya. Nah itu saudara sekalian. Jadi teman saya orang Batak mengatakan seperti ini. Kami ini orang Batak, kalau kami pergi ke gereja, itu pakaian itu harus luar biasa. Saya nggak tahu ya, tapi saya benar lihat sih, pakaiannya luar biasa ya.
Pakaiannya, terus kalungnya seperti emas, gelangnya emas, sepatunya luar biasa. Orang kaya sekali. Tapi pas masuk ke rumahnya sederhana sekali, saudara sekalian. Inilah beberapa budaya seperti, saya nggak tahu ya, sekali lagi ini cuma saya dengar. Budaya Batak, budaya Manado, itu lebih memperhatikan apa? Penampilan apa? Eksternalnya. Tetapi tidak pernah memperhatikan penampilan eksternalnya. Mereka hanya fokus kepada perubahan eksternal, tapi bukan kepada perubahan secara internal. Nah, ini menjadi permasalahan saudara sekalian. Iya kan? Mereka, sekali lagi, nah ini ada permasalahan saudara sekalian. Jadi mereka bagaimana mereka bisa bertumbuh? Mereka hanya mengubah sikap-sikapnya saja, tapi mereka tidak pernah mengubah hati mereka sendiri. Kenapa saya harus seperti ini? Nah ini dia nih, saudara sekalian. Jadi ini akibat daripada kejatuhan pertama. Kejatuhan pertama adalah kita hanya memperbaiki gejala-gejalanya dan eksternal. Tapi kita tidak pernah mengamati kenapa hati saya seperti ini. Kenapa hati saya bisa needy banget dengan pujian. Ada pria memuji saya langsung jatuh cinta. Ya kan, suami saya tidak pernah memuji saya, dan kemudian ketika ada orang lain memuji saya langsung jatuh cinta dan saya langsung suka. Nah ini dia. Saudara nggak pernah lihat kenapa hati saudara bisa begitu mudah berubah. Kenapa hati saudara bisa begitu mudah meminta validasi. Kenapa hati saudari bisa begitu mudah untuk digoncang-gancingkan. Dan ini kisah nyata. Saudara sekalian, jadi saya pergi waktu itu pelayan keluarga juga, kepada keluarga, dan kemudian suaminya mengatakan, saya stres dengan istri saya. Padahal mereka dari keluarga yang sangat kaya sekali. Mereka punya sekitar 10-an perusahaan, besar sekali mereka. Secara finansial tidak ada masalah. Tetapi ternyata, Bapak Ibu, ketika saya datang, suaminya mengatakan, saya pikir yang selingkuh itu suaminya. Ternyata yang selingkuh itu siapa? Istrinya. Dan saya tanya, kenapa kamu bisa selingkuh istrinya? Saya tanya, dia bilang, karena suami saya, dia pergi terus. Gitu. Ketika dia pergi, kadang kalau dia pergi, dia suka naik motor. Ya kan? Sama teman-temannya ada geng motor. Gitu kan? Jadi, motor Harley segala macam. Jadi, dia, kalau dia pergi geng motor, istrinya lagi ngurusin anak, lagi stres segala macam, dia nggak peduli. Gitu. Dan dulu awal-awalnya aja pacaran, ngomongnya romantis, ya kan, muji-muji terus istri. Tapi pas sudah nikah, udah punya 2 anak, udah nggak dipuji lagi, ditinggalin malam. Dan akhirnya istrinya mengatakan, saya merasa sepi, saya merasa kosong hati saya. Dan dia nggak tahu, dia cuma perhatikan gejalanya saja. Dia hanya fokus kepada gejalanya dan eksternalnya saja. Tapi dia nggak lihat hati dia. Akhirnya saudara sekalian, karena dia nggak lihat hati dia, akhirnya dia jatuhnya sama siapa saudara sekalian? Ini kisah nyata. Jatuhnya sama siapa? Supirnya dia sendiri. Supirnya. Kenapa? Karena supirnya selalu temenin dia. Ibu mau kemana? Ya kan, dianterin, anak dianterin, terus berikutnya istrinya lagi stres mau ke mall, dianterin, diajak ngobrol. Ibu kenapa? Iya kan? Ibu kok sedih kelihatannya. Bapak bagaimana? Sudah pulang apa belum? Akhirnya apa? Selingkuh dengan supirnya. Sampai papanya sang wanita ini mengatakan gini, kamu bolehlah selingkuh gitu kan, istilah kasar gitu. Papanya aja sampai ngomong gini, kamu boleh selingkuh lah, tapi jangan sama supir lah. Itu kan merendahkan banget gitu, merendahkan keluarga kita. Selingkuh ya lebih bergengsi lah gitu, ya sampai kayak begitu loh stresnya gitu kan. Jangan sampai supir lah, kamu sama orang ya pengusaha juga ya kita wajar gitu. Ini sama supir yang dia kerja sama kamu, yang dia nggak punya penghasilan apapun, tapi kamu selingkuh sama dia. Kenapa kamu selingkuh sama dia? Jawabannya apa? Dia bisa memvalidasi perasaan dia. Dia bisa memvalidasi kebutuhan, keinginan dari sang istri. Di mana suami tidak bisa berikan. Nah ini dia, saudara hati-hati. Kalau saudara terus needy perasaannya, membutuhkan needy terus gitu kan, butuh ada pujian, butuh pujian. Kita beda ya, kalau cowok itu, kalau saya dididik Tuhan itu dihajar habis-habisan saya. Kayak militer gitu kan, dihajar. Ya betul ya Pak ya. Kita kalau laki-laki itu tough begitu dihajar. Tapi kalau wanita itu kan udah kebiasaan dipuji kan. Nak kamu cantik, nak kamu ini. Jadi ketika tidak dipuji, akhirnya apa? Itu menjadi berhala dia, menjadi fokus dia. Pujian dari manusia, dari pria lain itu menjadi fokus dia. Bukan pujian dari Tuhan. Nah ini menarik saudara sekalian. Salah fokus. Akibat dosa akhirnya apa? Kita salah fokus. Dan kita, nah ini menarik. Di dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan. Di dalam bahasa Indonesianya tidak kelihatan, tetapi dalam bahasa Inggrisnya kelihatan. Dikatakan apa? Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Udah
situ aja ya, betul ya. Tapi sebetulnya dalam bahasa Ibrani itu ada satu kata namanya lakem. Lakem itu apa? Mereka membuat cawat untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Nah ini sudah, coba perhatiin deh ibu-ibu deh. Coba tanya dengan diri sendiri, catat ya, ini tuh tugas diskusi. Kalau misalnya kita tanya kepada suami kita, saya ambilin, Pak, nggak apa-apa Pak. Bapak susah soalnya. Jadi gini, kalau misal ibu-ibu tanya kepada suami, bukan Ma ya, Pak saya cantik nggak sih? Pak menurut Papa saya masakannya gimana? Pak gini, coba tanya, kamu itu tanya benar-benar untuk tanya atau kamu mencari validasi? Untuk mencari pujian untuk diri kamu sendiri? Tanya, karena wanita itu tricky. Gitu kan? Tanya, wanita-wanita, tanya itu tugasnya. Tanya, ketika saya tanya, ini benar-benar pertanyaannya untuk dia, untuk kita semua, atau pertanyaan sini untuk kepentingan diri saya sendiri, untuk kemuliaan saya sendiri, untuk pujian saya sendiri, untuk memvalidasi saya. Tanya itu baik-baik, karena apa? Di dalam bahasa aslinya itu ada kata lahem, bahasa Ibraninya. Itu adalah apa? Mereka membuat itu semua untuk dirinya sendiri. Coba tanya. Dan ketika suami-suami menjawab, dia menjawabnya untuk apa? Untuk dirinya sendiri supaya, ya kan Pak ya, supaya nggak mau ribut ya Pak ya, udah biarin aja diam. Saudara juga tanya, saya itu ketika saya menjawab atau tidak menjawab, saya itu sebetulnya untuk siapa? Gitu loh, untuk gampangnya saja, untuk perbaiki gejala-gejalanya saja, atau saya ingin memperbaiki relasi saya, hati istri saya. Coba tanya, suami istri, ketika istri bertanya, berkata, membuat statement, tanya, itu tujuannya untuk siapa sih? Dan suami pun juga begitu, ketika meresponi atau tidak meresponi, itu fokusnya untuk siapa? Itu tanya ya, nanti saudara ada diskusi kan ya. Jadi saudara tanya itu. Lalu berikutnya itu fokus saudara, salah fokus. Lalu berikutnya, bukan hanya salah fokus, tetapi juga ada salah apa saudara sekalian? Salah apa ini? Tinggal dibaca kok saudara. Apa? Salah sikap. Iya, salah sikapnya kenapa saudara sekalian? Ayat, ini dia. Pasal 3, Kejadian 3 ayat yang ke-8. Satu orang bisa bacakan untuk kita semua, biar tidak ngantuk gitu saudara. Silakan, satu orang bacakan, silakan. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam tanah itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah ini saudara sekalian. Salah satu, iya. Berikutnya akibat yang kedua setelah kesalahan fokus, ya kan serangan ular. Lalu berikutnya yang kedua mengakibatkan kita salah fokus. Lalu berikutnya yang kedua mengakibatkan kita itu salah sikap. Salah sikap di sini kelihatan sekali. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan, dikatakan mereka itu ngapain? Mereka bersembunyi. Menarik ya. Mereka itu bersembunyi, bukan mencari Tuhan. Iya kan? Nah ini dia saudara sekalian. Cek. Ketika saudara sudah menyakiti, nah ini dia. Nah ini penting saudara sekalian. Ketika saudara sudah berdosa terhadap pasangan, apa yang saudara lakukan? Iya kan? Saudara melarikan diri atau saudara bertobat? Saudara menutupi diri, iya kan? Atau saudara mengakui kelemahan diri saudara sendiri? Betul ya? Ini menarik nih saudara. Ketika saudara sudah kelihatan berdosa, ketika saudara sudah berdosa, apa yang saudara lakukan? Menutupi diri atau mengakui diri sendiri? Ini penting, menutupi atau mengakui. Bersembunyi atau bertobat, ini penting. Karena saudara sekalian, ini perhatian tidak? Kita, bahkan juga laki-laki ya saudara sekalian. Ketika kita berbuat dosa, ini bagi laki-laki yang cukup dominan. Siapa di sini yang laki-laki cukup dominan? Ada saudara sekalian? Wah ternyata di sini semuanya wanitanya dominan. Pria-pria takut istri ya ini semuanya ya. Oh luar biasa ini. Saudara, bagi pria-pria dominan saudara sekalian, ini menarik. Karena ketika kita debat saudara sekalian, ya kan kita berbicara dengan istri kita. Dan kita tahu ternyata istri kita yang menang. Yang benar, apa yang kita lakukan kadang? Emosi kita kan. Pokoknya kamu jangan ngelawan saya gitu kan. Saya kepala keluarga, saya pencari nafkah, kamu dengar saya gitu kan. Saya laki-laki di keluarga ini. Kamu dengar saya, betul nggak? Kita nggak mengakui kesalahan kita. Kita menutupi. Contohlah simple. Ini simple sekali, sederhana sekali. Saya itu kadang, saya itu suka main atas dengan istri saya suka main catur.
Caturnya apa? Catur online. Kenapa catur online? Karena istri saya itu kalau main catur itu lama banget. Ya kan, satu gerakan itu bisa sampai 2 menit. Saya nggak sabar gitu, saudara. Ini nggak adil. Mendingan kita main catur yang ada waktunya. Gimana online, ya kan? Jadi kita main online. Jadi ketika kita main catur online, istri saya kalah terus dulu tuh, ya kan? Saya senang gitu kan, tapi tetap menghibur gitu, nggak apa-apa, ya kan? Kamu masih jauh lebih muda, kamu masih caturnya belum pengalaman seperti saya gitu kan. Saya berusaha menenangkan dia, tapi sebetulnya apa? Saya menyembunyikan kesombongan saya begitu kan. Sampai akhirnya Tuhan balik, nyatakan. Nyatakannya gimana Pak? Ketika akhirnya istri saya latihan. Di catur itu kan online kan, lawan orang luar negeri segala macam. Dan ketika dia lawan saya kalah terus saudara sekalian. Dan saya berasa loh, ketika saya kalah skakmat gitu kan, dia langsung ketawa, dia senyum begitu kan. Apa yang terjadi kita sebagai laki-laki Pak? Jujur Pak. Apa? Kenapa? Jengkel Pak, betul Pak. Saya pikir jengkel gitu kan. Kok saya kalah gitu kan. Dia bilang, wah menang gitu kan. Saya jengkel, apalagi semakin dia semangat gitu kan. Semakin dia senang, saya semakin jengkel. Ini cuman game doang, senangnya kayak gitu kan, dalam hati kan. Benar nggak? Dan saya bilang, kamu santai aja gitu kan. Iya kan, saya sengaja ngufur kamu. Iya gitu kan, saya sengaja kalahin, ya kan, supaya kamu bisa menang gitu kan. Tapi akhirnya saya sadar gitu loh. Saya sadar, itu gejalanya. Gejala ketika saya itu sampai marah-marah, sampai saya itu jengkel, itu gejalanya. Sebetulnya inti hati saya apa? Saya menutupi apa? Kesombongan saya nggak mau kalah. Meskipun jelas-jelas saya kalah, tapi saya tetap nggak mau kalah. Saya ingin menyembunyikan kelemahan saya ingin menyembunyikan kesombongan saya ingin menyembunyikan apa? Saya punya kekurangan. Perhatiin nggak? Kita semua seperti itu, saudara sekalian. Kita hidup di dalam dunia persembunyian. Lalu berikutnya sekarang menjadi pertanyaannya buat kita, saudara sekalian. Saudara catat nanti untuk diskusi. Saudara sekarang ini ketika saudara sedang bicara kepada istri, sedang bicara kepada suami, sebetulnya apa yang saudara sedang sembunyikan? Di balik semua itu, di balik senyuman yang manis itu, di balik marah yang begitu menggelora, di balik pujian yang begitu indah, di balik kata-kata kritikan yang begitu tajam, sebetulnya apa yang saudara sedang sembunyikan? Kelemahan saudara, dosa saudara, kekurangan saudara. Catat, sebetulnya apa? Dan ketika saudara tanya nih, ibu-ibu tanya kepada suami, "Pak, saya itu seperti apa, Pak?" Iya kan? Saya lebih cantik yang sekarang apa yang dulu gitu kan. Lebih cantik saya apa adik saya begitu kan. Kalau saudara bertanya seperti itu, tanya lagi sama diri sendiri. Saya bertanya ini sebetulnya untuk menutupi apa? Menutupi apa gitu. Saudara tanya. Ini penting saudara sekalian karena kita ingin mencoba menganalisa apa yang bukan hanya apa yang terlihatan tetapi apa yang tidak kelihatan, yaitu secara hati. Kita ingin memperhatikan hati kita seperti apa. Nah ini dia saudara sekalian. Makanya saudara sekalian perhatiin ya, kenapa wanita bisa seperti itu? Ya kan bisa tanya gitu kan, manipulatif. Banyak orang yang mengatakan wanita itu manipulatif gitu. Bukan saya ngomong ya, tapi saya kutip ini. Ya kan bisa tanya A tapi sebetulnya tujuannya B. Nah itu tanya, saudara sebetulnya tujuannya apa sih? Apa yang saudara mau tutupi? Tanya dengan diri sendiri. Itu dia kesalahan fokus, kesalahan sikap. Lalu berikutnya, nah ini dia kesalahan perasaan. Ayat yang ke-10, Kejadian 3 ayat yang ke-10. Ini kesalahan perasaan. Oke. Kejadian 3 ayat yang ke-10. Satu orang bisa bacakan, siapa yang mau? Ini silakan Pak. Kejadian 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Amin. Terima kasih Pak. Harusnya Bapak kalau kelihatan telanjang, Bapak apa Pak? Malu ya? Betul ya? Ini menarik saudara sekalian. Ini harusnya kita itu malu ketika kita ketahuan berbuat dosa, betul ya? Harusnya kita malu. Tapi perhatiin nggak? Kita nggak malu loh. Bener loh, malu itu, kita nggak malu, kita itu takut. Kita salah perasaan. Contoh, saudara misalnya dengar nih orang-orang yang selingkuh. Atau yang pernah selingkuh, jangan-jangan saudara ada yang pernah selingkuh lah nih. Jadi saudara yang pernah selingkuh, ketika saudara ingin melakukan perselingkuhan, misalnya datang ke hotel, check-in, segala macam, saudara kenapa datang ke hotel? Atau misalnya saudara kenapa datang ke rumah? Ya tapi nggak mungkin dong ketika datang ke rumah ada istrinya atau suaminya, nggak mungkin kan? Kenapa saudara sekalian? Kenapa saudara check-in ke hotel? Kalau misalnya saudara ada yang pernah selingkuh atau teman saudara yang pernah selingkuh, kenapa saudara check-in ke hotel? Kenapa saudara sekalian? Jawabannya? Supaya jangan ketahuan. Supaya jangan ketahuan. Atau kita bilangnya apa? Takut ketahuan kan?
Betul nggak? Betul nggak? Perhatiin nggak istilahnya itu? Kita takut ketahuan, bukan malu ketahuan. Perhatiin nggak? Kita nggak pernah bilang loh, saya malu ketahuan. Nggak pernah. Malu itu tidak pernah menjadi konsekuensi kita akibat dosa. Nggak pernah. Kita itu nggak pernah malu dengan dosa kita. Nggak pernah. Yang kita takut, yang kita rasakan apa? Takut ketahuan. Bukan malu ketahuan, tapi karena takut ketahuan. Takut kalau misalnya keluarga kita lihat. Takut kalau misalnya gembala kita lihat. Takut kalau misalnya komunitas kita lihat. Kita takut. Itu salah perasaan saudara-saudara sekalian. Perhatiin. Jadi saudara ketika merasakan sesuatu, mengatakan sesuatu, perhatikan. Ini perasaan saya ini tepat nggak ya? Ketika saya emosi saya ini tepat apa tidak ya? Apa ini harusnya saya itu jangan emosi, harusnya saya sabar. Ketika saudara ngegas, saudara harus tanya, apakah benar saya layak untuk ngegas? Apa harusnya saya itu lembut? Saudara cek perasaan saudara, cek. Jangan saudara salah. Harusnya adalah saudara malu ketahuan, bukan takut ketahuan, betul nggak? Kenapa kita, misalnya kita selingkuh, waktu orang rumah nggak ada, suami kita nggak ada, istri kita nggak ada, kenapa? Karena kita takut ketahuan. Dan kita perhatiin juga tetangga kita, betul kan? Tetangga kita nggak ada yang datang nih. Ya kan jam segini mereka kerja, akhirnya kita undang. Kenapa kita berani di rumah? Kenapa? Berani kan? Kenapa kita berani? Kenapa kita berani selingkuh? Kenapa saudara sekalian? Berani itu lawan katanya apa? Takut, bukan malu. Ya kan saudara sekalian, perhatiin nggak? Kita berani berbuat dosa. Ya, kita berani berbuat dosa. Ya kan? Tapi ketika dosa itu terungkapkan, kita takut ketahuan. Nah, itu dia saudara. Ini saudara lihat, kalau saudara tanya sama istri saudara, marah sama istri saudara, tanya, ini perasaan saya tepat nggak ya? Atau justru saya salah? Istri juga begitu, tanya. Ketika saya minta validasi, permintaan saya ini, perasaan saya ini benar apa tidak? Tanya saudara sekalian, ini dia. Karena ini akibat dari serangan ular. Sampai sini saudara sekalian ada pertanyaan dulu nggak? Untuk diskusi gitu loh. Tentang, saya mau kasih tahu, kenapa kita bisa seperti ini gitu. Perasaan kita tidak bisa dipercaya. Kenapa perasaan kita berbeda dengan kenyataan dari hati kita? Kenapa yang kita ucapkan itu berbeda daripada yang sebenarnya? Kenapa eksternal kita berbeda dengan internal kita? Ini seperti ini. Karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Ini dia dosa. Sang istri juga harus, nah ini bagi saya sih, makanya saya bilang dulunya Pak, harus think before speak. Nah itu dia nih Pak. Jadi harus benar-benar kita tanya. Ketika saya ngomong gini, saya sebetulnya tujuan saya apa? Apakah saya sembunyikan sesuatu? Apakah saya ingin bersifat jujur? Iya, tanya dulu motivasi saya apa? Apakah saya ngomong ini karena saya emosi begitu kan? Nah itu dicek dulu, kita ngecek dulu diri kita. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah di dalam keluarga itu adalah adanya self evaluasi. Kita evaluasi diri kita dulu dan kita berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu, itu penting Pak. Jadi istri memikirkan dulu sebelum dia berkata. Dan berikutnya, suami pun juga berpikir dulu sebelum dia menjawab. Nah itu aman tuh Pak. Meskipun nanti ada permasalahan-permasalahan, tapi dia ini kan baru dibuka Pak. Iya kan? Baru ayat 1 nih Pak. Baru wanita ya. Iya kan? Baru ayat 1 kan ya? Ini kan baru ayat 1 kan? Jadi masih ada yang 2 Pak. Masih ada yang 2. Kita masih ada 2. Bagaimana suami harusnya menjawab? Nah itu dia Pak. Belum Pak. Ini baru istri. Nah ini baru istri. Jadi tenang Pak. Jadi intinya adalah sebelum ada peristiwa ini, kita harus tanya dulu kenapa kita berbicara, alasannya apa, rasionalisasinya apa, kita berpikir think before we speak. Nah itu dia, itu kita bicara tentang perkataan pertama, statement pertama dari wanita dulu, baru nanti kita masuk ke pria. Nah, ini dia ada pria. Di sana sini ada teman-teman lagi ingin bertanya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ini tentang laki-laki yang terlanjur berbuat dosa Pak. Jadi apa kesimpulan Bapak tadi, ketika laki-laki berbuat dosa, dia semakin menjauh, begitu Pak. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita dibiarkan terus semakin menjauh? Karena begini, namanya manusia, kalau dia tidak kena teguran, tidak kena cubit, dia tidak akan kembali gitu. Dan inilah yang menjadi pertanyaan kami, apakah Tuhan membiarkan begitu terus? Apakah Tuhan menyuruh pasangannya untuk membuat suatu ketahuan segala macam hingga bertobat gitu? Saya itu Pak. Yang kedua, masalah
membuat pertanyaan masalah istri Pak, sebenarnya istri tentang validasi tadi Pak. Memang kadang-kala seperti apa yang disampaikan oleh Bapak yang pernah pertama, untuk menjaga perasaan istri, kadang-kadang tidak enak, kurang enak lah bilang enak gitu kan. Padahal sebenarnya enggak, padahal sebenarnya salah Pak sebenarnya. Kalau kita bicara jujur kan istri bisa memperbaiki diri tentang masalah. Tapi itu di keluarga lain Pak. Jujur kalau keluarga saya masakannya enak Pak. Apalagi jujur kalau bagi kecap mantap betul. Mengalahkan makro makanan itu Pak. Bukan Pak, babi kecap. Iya. Jadi jujur dikatakan iya. Jadi validasinya mungkin dia merasa berhasil lah dia merasa babi kecap itu saya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu pertanyaan pertama kita akan jawab Pak di sesi ketiga nanti sore. Benar kan? Karena ini kan ada pasal 2, pasal 6, pasal 8. Jadi kita akan jawab Pak. Ini. Saya juga kisah yang cukup mengerikan Pak nanti. Ya, saya kasih Pak. Jadi ini tentang perselingkuhan Pak. Benar. Saya kisah nyata. Habis saya khotbah di GBI Sunter. Ketika saya khotbah di GBI Sunter, tiba-tiba ada ibu datang Pak. Saya ngobrol. Dia ngobrol sama saya gitu panjang, setengah jam lebih. Dia cerita kesasar hidup dia pun. Saya kaget. Nah, saya juga punya pengalaman teman saya di Amerika Serikat juga ada yang selingkuh. Nanti saya akan bahas di sesi ketiga. Jadi bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sudah selingkuh, gitu. Pasangan kita yang sudah selingkuh saya akan bahas. Lalu berikutnya pertanyaan Bapak yang kedua ini kita langsung aja ke ini, gitu, saudara kalian. Jawaban pengantin pria. Nah, ini kita lihat. Jadi ketika sang wanita mengatakan saya itu jelek, saya itu biasa saja, saya itu nggak spesial, saya itu ngapain? Apa yang dilakukan saudara sekalian? Sang suami, nanti kita akan bahas dikit-dikit pujian. Sang suami apa yang dilakukan? Dikatakan apa? Seperti lilin di antara menarik. Tadi dikatakan lilinya di mana saudara sekalian? Tadi sang wanita mengatakan saya itu lili di antara apa? Lembah. Terus lilinya itu saya lili dan terlalu lembah. Lembah-lembahnya ada berapa lili? Banyak. Jadi kesimpulannya saya itu nggak spesial. Saya itu cuma satu di antara sekian banyak wanita. Betul ya konsepnya ya? Nah ini saudara sekalian. Jawabannya apa? Kamu lili juga betul. Berarti nggak ini nggak bohong. Nah ini menarik Pak. Jadi harus belajar Pak ini Pak. Taktiknya Pak. Taktik dari hidup kamu ini pintar. Kamu lili bukan dia bilang apa? Kamu itu seperti matahari. Dia bilangnya apa? Aku itu lili di antara lili yang lain. Menarik ya? Dia tidak membohongi sama istri. Kamu memang lili ya lili. Gitu kan? Kamu bunga pakai maksudnya gitu. bunga berantem gitu. Karena intinya dia fair gitu kan. Ini dia fair. Kamu lili. Saya adalah lili dari lembah. Betul kan? Dia bilang dia seperti ini pengantin prianya ngomong apa? Seperti lili. Betul dia katakan tentang kamu anak lili. Jadi dia berkata jujur Pak, dia berkata jujur kepada istrinya, dia berkata jujur. Tetapi yang dia mengatakan apa? Ada perbedaan. Perbedaan apa? Duri-durinya. Ya. Nah itu dia beda di situ. Yang lain itu wanita lain, dia bilang itu bagi kamu itu lili, tapi bagi saya itu adalah duri. Nah itu dia. Tapi kamu tetap lili. Jadi beda nggak sih? Kalau cowok itu zaman sekarang global lagi Pak. Aku itu lili dari lembah, aku itu sama seperti yang lain. Tapi kita coba mendengar, kamu itu matahari, jangankan tumbuhan, kamu matahari. Kamu tidak perlu kinerja matahari untuk membutuhkan kehidupan kamu. Tapi kamu matahari itu sendiri yang memberikan kehidupan. Iya kan? Pria begitu kan ya? Itu namanya apa? Bos. Iya kan? Perhatian nggak? Ini Alkitab ini bijak sekali. Iya kan? Dia bilang aku ini. Dan cowoknya kenapa? Ya kamu ini memang. Tapi yang berubah bukan status kamu, tapi yang berubah apa? Status wanita-wanita lain. Ini penting saudara. Harus melihat pasangan saudara statusnya tetap sama, jangan bohong gitu. Tetap statusnya sama, tapi bedanya apa? Dia wanita lain. Jangan melihat wanita lain itu sebagai apa? Matahari. Ya kan pasangan kamu sebagai lili. Tapi wanita lain itu matahari yang indah sekali ya kan? Wah itu celaka saudara kita. Ada segala kesimpulan. Ya kan wanita ini cantik sekali, pria ini kakak sekali gitu kan. Nah itu seperti saya. Nah itu ketika ngejim itu sudah serem saudara sekarang. Saya ngejim dan saya itu perhatikan selalu ibu-ibu gitu kan. 10 tahun lebih tua daripada saya itu datangin saya begitu kan.
Saya tahu ini pasti kalau datangin saya ini pasti bermasalah gitu. Datangin saya pasti lebih baik. Kamu itu cakep sekali segala macam. Saya biasa aja saudara. Kenapa? Saya ingat dan ingat baik-baik. Jangan bohong istri. Kalau istri itu dilihat ini, tapi lihatlah wanita lain. Wanita lain itu tidaklah seindah wanita kita. Suami kita tidaklah seburuk dengan suami lain. Bahkan lebih baik. Nah, dilihatnya apa? Orang lain itu, istri orang lain. Lihat wanita lain, lihat suami orang lain, lihat pria lain itu lebih buruk daripada pasangan kita. Makanya dia bilang apa? Di antara budi-budi yang lain itu budi-budi. Meskipun kesannya bagi kita kan, kita melihatnya apa? Rumput di halaman tetangga lebih hijau, lebih bagus, ya. Enggak seperti itu. Rumput kita ada benar rumput, tapi yang lain itu adalah semak kuning. Seperti itu. Itu bikinlah itu kan, moto-moto, bikin moto daripada rantet ini. Rumput di halaman saya adalah rumput sejati. Di tempat lain itu adalah semak kuning. Jadi bukan rumput tetangga lebih hijau, keliru saudara. Ini akad selingkuhan. Nah ini saudara. Karena saudara nggak tahu pergumulan mereka di dalam rumah. Gitu. Maka saudara melihat ini bagus, ini bagus, gagal segala macam. Saudara nggak tahu. Dan saya juga bilang sama istri saya gitu. Ini bukan sombong, benar. Jadi benar banyak wanita itu mau saya benar. Tapi masalahnya gini, mereka nggak tahu resikonya menjadi istrinya jadi cewek, mereka nggak tahu. Dia tahu siapa istri saya. Saya itu mendidik istri saya itu keras banget. Makanya saya bilang kamu itu mental kamu paling kuat daripada yang lain. Benar. Orang banyak pikir orang keren ya, berbicara masih muda, sebelum 30 udah dokter 1, sebelum 35 udah dapat 2 dokter gitu kan. Oh mantap sekali. Tapi kamu nggak tahu begitu, saya gitu kan, kerasnya di dalam. Ketawanya lucunya di sini gitu kan, tapi di dalam gitu kan. Saudara nggak tahu begitu. Jadi saya mengatakan begini, yang saudara lihat itu cuma penampilan, selain kembali kepada hatinya. Jangan lihat gejala-gejala yang kami lihat dari akar masalah. Jangan melihat dari eksternalnya begitu indah. Luar yang lagi lihat kan masuk ke dalam ini. Sekali lagi, berkata jujur Pak, kamu lili. Tetapi yang luar, wanita lain, pria lain, itu adalah dulu. Nah ini saudara, seperti ini. Lalu, suruh mengatakan, oke, saya katakan, kamu adalah Lydia, yang lain, wanita lain, pria lain, semak kuning. Duri-duri. Ini bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia apa itu? Apa mahal? Jadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia apa? Mahal. Oke, jadi dikatakan apa? Juga dikatakan apa? Seperti ini di antara duri-duri, ini kata ayat kedua. Juga, ini apa? Kekasihku di antara anak-anak perempuan. Jadi seperti kekasihku satu di antara anak-anak perempuan banyak. Justru ini dia menjadi tantangan buat kita. Bagi kita, laki-laki, kita sukanya apa? Lihat anak perempuan. Yeah. Kita suka lihat banyak sekali itu wanita. Tetapi dikatakan kamu hanya fokus pada satu. Gitu. Yang itu anggap sebagai sesuatu. Kamu hanya fokus kepada satu diri. Jangan hanya ada satu diri Pak. Bukan 1000 diri, cuma hanya satu diri. Yang lain adalah 1000 diri. Ini menarik, harus fokus seperti itu. Kenapa pria seringkali nggak bisa seperti ini? Kenapa menurut saya? Akibat dosa, salah fokus. Harusnya fokusnya kepada wanitanya sendiri, akhirnya jadi fokusnya kepada wanita orang lain. Nah ini saudara, ini lain. Jadi saudara ingat harus fokus. Saudara. Jangan sampai kita fokus, jangan sampai salah sikap, dan jangan sampai salah perasaan. Harusnya perasaan kagum itu ditujukan kepada siapa? Pasangan kita, tapi itu kagumnya kepada siapa? Orang lain. Cewek ini putih, tinggi gitu, semampai. Wah, lihatnya udah fokusnya kepada perasaannya. Sikapnya kepada orang lain, bukan kepada pasangan sendiri. Jadi hati-hati. Ini kita sekalian. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Nah, sekarang pertanyaan gini, kalau ada pertanyaan, Oke, terima kasih Pak Billy atas waktunya.
Saya bertanya aja, gimana kita sebagai seorang laki-laki supaya tidak tertarik pada wanita lain? Jadi kita memang laki-laki gitu, yang dibilang tadi rumput tangga lebih hijau daripada di tempat kita sendiri. Itu pertanyaannya, gimana caranya supaya kita tidak tertarik kepada wanita lain atau perempuan lain? Karena di luar sana banyak sekali wanita-wanita yang lebih cantik bagi sekitar menawan gitu. Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua mungkin Bapak ya. Itu. Biar kita bisa dipahamkan semua di sini Mbak. Dan supaya kita di sini bisa bertobat juga. Oke, jadi gini, jadi saya, ini dia. Jadi sebetulnya Efesus 5 ayat 25 dikatakan apa? Hai suami. Efesus 5 ayat 25 dikatakan apa? Hai suami. Jadi menarik ya. Perhatiin nggak kata kasihilah istri. Menarik. Bukan dikatakan menarik ya. Jadi cowok itu, nah ini dia Pak, betul ya Pak? Alkitab itu tahu Pak, udah menjawab pertanyaan Bapak sebelum Bapak lahir. Alkitab itu sudah tahu pergumulan semua pria sebelum pria itu diciptakan. Jadi kesimpulannya Pak, menarik ya? Pria itu diminta apa? Mengasihi. Kenapa? Karena persoalan pria adalah apa? Memberi kasih kepada satu wanita itu dia. Aku terlalu besar. Iya kan aku? Iya kan ingin memberikan kasih kepada semua orang. Berarti, jadi kelemahan dari seorang pria itu adalah kasih. Untuk mengasihi satu wanita itu sulit. Itu pria kan? Mata keranjang juga kan makanya. Iya, bukan hanya pria, kalau wanita mata keranjang, tapi juga pria pun juga bisa mata genit gitu. Nah ini saudara-saudara ini menarik. Istri ada tantangannya dulu. Kenapa istri tunduk? Karena itu berhubungan dengan Kejadian pasal 3 juga. Itu saya akan jelasin karena Bapak bertanya tentang pria. Bagaimana pria itu bisa mengasihi istrinya hanya satu dibandingkan dengan begitu banyak wanita-wanita? Bagaimana kita bisa bersedia? Itu caranya apa, saudara sekalian? Ini perintah. Perintah. Ini ketika dikatakan bahasa Yunaninya agapate itu ini berkata apa? Ini berkata apa? Agape. Menarik. Jadi kata apa? Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah agapate ini merupakan perintah. Jadi kita mengasihi istri kita itu bukan karena kita ada feeling apa tidak, bukan karena kita ada mood apa tidak, bukan karena baik saja, tetapi ini perintah Tuhan. Jujur deh. Banyaklah kita itu kadang kita itu ngamuk Pak untuk mencintai istri kita, betul? Kita ngamuk gitu, dan kita melihat istri orang lain itu lebih cantik daripada istri kita, dan itu kenyataan Pak. Tetapi dikatakan apa? Firman Tuhan itu melampaui kenyataan. Firman Tuhan itu melampaui pemikiran kita. Firman Tuhan itu melampaui dari perasaan kita. Meskipun kita tidak sedang mencintai perasaan kita, tetapi apa? Kita diminta mencintai. Karena itu apa? Perintah Tuhan. Lalu berikutnya, ini perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan, suka nggak suka, senang nggak senang, mood tetap harus dilakukan. Yang kedua, ini kata agape. Banyak orang mengatakan kasih agape itu adalah salah, betul ya? Salah. Bukan. Kasih agape itu bukan kasih Allah, sebetulnya itu kasih Allah. Saya kasih contoh, saya kasih bukti. Nah, karena saya ada penelitian, masukkan di dalam jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau nggak percaya, kasih agape itu bukan kasih Tuhan, saya kasih lihat ini. 1 Yohanes 2. Ini dari Alkitab aja ya. Itu bukan kasih Tuhan. Nah ini. Ini 1 Yohanes 2 ayat 15. Tadi bisa sampaikan ya? Dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Mungkin ada yang mau bacakan? Kekecilan. Di mana? 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi
mengasihi dunia. Bukan hanya janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Kata mengasihi itu dalam bahasa Indonesia pakai kata apa? Agapate. Agapate. Kesimpulannya apa? Kita bisa mencintai dunia bersama dengan wanita lain, bersama dengan kenikmatannya, bersama dengan uangnya, bersama dengan jabatannya, dengan kasih agape. Berarti enggak? Jadi agape itu bukan kasih Allah, coba bilang. Kalau kasih Allah berarti Allah juga mencintai dunia yang begitu jahat dan isinya. Ya kan, sesuatunya. Ini menarik. Jadi kasih agape itu bukan kasih Allah, tapi sebenarnya kasih agape itu adalah kasih yang paling tertinggi. Maksudnya kita rela mengorbankan segalanya untuk itu. Kita nggak mengasihi diri kita lain, kita mengasihi itu. Ini menariknya apa? Ini menariknya gimana? Kita lebih bisa mencintai pekerjaan kita daripada diri kita sendiri. Kita lebih bisa mencintai istri kita daripada diri kita sendiri. Kita lebih bisa mencintai suami kita daripada diri kita sendiri. Kita bahkan lebih bisa mencintai anak-anak kita daripada diri kita sendiri. Belum, kita bisa makan dengan anak-anak kita. Kita bisa babak belur dengan anak kita. Karena kita lebih mengasihi mereka dengan kasih agape daripada kasih kita. Mengasihi diri kita sendiri. Kesimpulannya, kasih agape adalah kasih yang bisa dikatakan apa? Yang paling utuh, yang paling total, yang berkorban. Bukan diri kita lagi, tapi diri kita. Pasangan kita. Nah, itu dia. Jadi gini, kesimpulannya begini Pak. Gimana supaya kita bisa tetap mengasihi pasangan kita? Yang pertama, ini adalah perintah, bukan kompromi. Betul, ini perintah, ini bukan negosiasi, ini perintah dari Tuhan, bukan negosiasi. Lalu berikutnya yang kedua, ingat, Tuhan memintanya apa? Dengan kasih agape, kesimpulannya apa? Kamu harus mencintai istri kamu, meskipun dia lemah, meskipun dia terbatas, meskipun dia banyak kekurangan, meskipun banyak yang lebih cantik daripada dia, banyak yang lebih muda, tetapi kamu harus belajar mencintai dia seutuhnya. Lebih mencintai dia daripada diri kamu sendiri. Karena ketika kita mencintai wanita lain daripada istri kita sendiri, kesimpulannya apa? Kita lebih mencintai apa? Dengan mata kita, betul? Ada dengan mata kita. Kita lebih mencintai dengan mata dan kenikmatan dunia, betul? Dan kita bisa mencintai kenikmatan dunia dengan kasih agape. Ini menarik, jadi kasih agape itu adalah kasih yang totalitas dan kasih yang benar-benar mahal demi objeknya. Dan di dalam Alkitab, kasih agape itu pun juga bisa menunjukkan kasih kepada apa? Kepada emas, pada kekayaan. Kita bisa mencintai kekayaan dengan kasih agape. Kita korbankan keluarga kita korbankan anak kita, pesugihan segala macamnya. Untuk siapa? Untuk kekayaan itu. Nah ini dia. Jadi sekali lagi pada nomor ini merupakan perintah, bukan negosiasi, bukan kompromi. Kasih itu kepada istri. Lalu berikutnya ini apa? Dan kasih agape. Kita belajar benar-benar mencintai istri itu totalitas. Lebih mencintai istri daripada diri kita sendiri. Berat apa? Berat. Berat. Makanya bedanya kita dan orang sekolah. Kalau mereka orang sekuler menikah, bertahan di dalam pernikahan, bahkan ketika mereka bercerai karena apa? Karena perasaan, betul. Ketika keadaan sudah baik, mereka tetap menikah. Tapi keadaan ketika sudah hancur, mereka bercerai, betul. Ketika saya masih punya perasaan, saya tetap masih bersama dengan dia. Tapi ketika perasaan saya sudah tidak ada, saya bercerai, betul. Tapi Kristus mengajarkan apa? Kasihilah, kesimpulannya. Kasih agape ini melampaui diri kamu sendiri, melampaui perasaan kamu sendiri, melampaui pikiran kamu sendiri, melampaui keadaan kamu sendiri, melampaui akal sehat kamu sendiri, melampaui diri kamu sendiri, melampaui. Makanya itu kasih yang membuat kita bertahan di dalam pernikahan adalah kasih agape. Itu. Kenapa kita bisa melihat istri kita meskipun berat Pak ini cinta terus menerus gitu. Dikatakan apa? Kamu mencintai diri kamu, apa istri kamu terus menerus. Gitu, terus menerus Pak. Karena apa? Susah nggak sih Pak mencintai istri kita terus menerus? Susah Pak, benar Pak. Apalagi kalau kita orang disiplin dengan disiplin, ya kan kita mau jadi cepet, kita mau cepet ya lambat-lambat terus itu emosi terus, tiap kali itu emosi terus, ini terus. Tapi belajar mencintai istri kamu meskipun istri kamu slow. Belajar mencintai istri kamu meskipun istri kamu itu ngegas terus. Belajar mencintai istri kamu meskipun istri kamu sudah berubah begitu. Berat. Dengan kasih agak itu berat. Maka kita apa? Itu pakai bentuk present tense. Terus menerus kamu mencintai istri kamu. Jadi bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 1 bulan, 1 tahun, ketika udah punya 3 anak, udah selesai. Enggak, tapi terus menerus sampai kamu dipanggil Tuhan. Berat apa? Berat. Makanya kalau pernikahan di tempat orang lain, di sekuler, itu pernikahan karena perasaan, karena mood, karena keadaan, karena perjanjian. Tetapi di dalam Tuhan, pernikahan adalah komitmen, perjanjian covenant. Hanya di dalam Kristus. Itu komitmen, perjanjian kesetiaan. Hanya di dalam Kristus. Sampai di dalam. Ayo, mari kita. Nah, kita kan bisa dengar. Bisa dengar.
Terima kasih. Tadi saya terkejut juga tadi, shock juga kasih agape itu bukan kasih Allah. Maaf, mungkin saya agak terbelakang karena pemahaman saya selama ini kasih agape itu adalah kasih dari Tuhan yang tidak menuntut balas. Kan begitu kayak yang saya tahu. Jadi bagaimana seseorang bisa mengasihi yang tanpa ada tuntutan balas? Itu secara manusiawi ini mustahil. Nah, di dalam hubungannya di keluarga pasangan suami istri, saya kira kalau kita sudah berusaha mencintai istri kita sekuat tenaga kita, tetapi balik dari yang kita harapkan dari dia juga ingin mengasihi kita, ini dia dapat. Ini sepertinya bertepuk sebelah tangan, kan begitu. Jadi saya kira ini harus saling lah kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya hanya istri atau hanya suami untuk terus berjuang mempertahankan rumah tangga ini sulit kayaknya. Jadi saya setuju dengan kalau harmoni ini memang harus pasangan gitu. Jadi ini sangat-sangat membantu sekali dalam mempertahankan keluarga. Tapi kami tadi agak sharing tentang bagaimana pasangan yang bisa bertahan. Katanya bagaimana kita saling memahami. Kalau soal praktek-praktek yang secara teoritis tadi bisa saja terjadi, tapi prakteknya ini lebih sulit daripada teoritisnya. Nah, makanya dia bilang tadi intinya kita harusnya saling memahami saja. Mau itu yang kita kerjakan, yang penting kita saling memahami aja. Walaupun misalnya tadi dia masakannya tadi saya bilang misalnya hasilnya enaknya saya bilang kan, terlepas dari jujur atau tidak, yang penting kita saling memahami aja gitu. Jadi kalau saya teringat dengan Pak Nebaho semalam waktu pembukaan di sini, katanya mereka, mohon maaf kalau salah, katanya mereka lupa kapan bertengkar. Artinya kalaupun berarti mereka tanda kutip kayaknya nggak pernah bertengkar kayak tadi, walaupun saya nggak percaya sebenarnya. Ya, karena namanya rumah tangga, ya kan. Jadi intinya bagaimana soal kebersamaan dan bertahan rumah tangga itu sebenarnya katanya bagaimana saling mengerti. Saling mengerti itu gimana? Karena ini yang susah itu. Terima kasih. Itu makanya saya bilang Pak, itu saya bukan kisah nyata. Soal ibu itu di gaming sebentar, kasih tahu saya. Dan bagi saya itu dia pernikahan sudah banyak. Maksudnya bukan banyak, maksudnya dia pengalaman pernikahan yang pedas itu. Bapak kalau saya ceritakan, Bapak bisa shock. Dan ketika saya ceritakan, saya bawa cerita ini ke banyak orang, mereka pun mengatakan saya belum pernah dengar cerita seperti ini. Dan saya akan bukan itu Pak. Itu bukan yang sekedar memahami. Bagaimana kita bisa memahami dasarnya Pak? Di mana Pak? Di dalam sisi kedua. Nah, nanti saya akan kasih tahu. Di sesi ketiga itu penting. Klimaksnya akan itu betul. Sesi pertama kan masih bukan, masih aman gitu. Jangan langsung ditembak gitu semuanya. Itu langsung ditembak. Pertama, kedua, ketiga. Nanti klimaksnya di dalam. Oke. Bukan. Sangat luar biasa. Yang menjadi pertanyaan adalah tentunya semua pasangan yang ada di sini menikah, apakah benar didasari cinta atau das? Karena kalau kita jujur melihat pandangan pertama yang kita lihat itu apa? Pasti keinginan. Yang jadi pertanyaan Pak, apakah keinginan ini bisa menjadi dosa? Karena kalau kita perhatikan dengan kita akan terpancing dalam hal keinginan mata dan keinginan daging. Jadi kalau ini menjadi suatu hal yang tidak terbungkus dengan konsep kekudusan, maka bukan cinta yang bermain, tetapi nafsu atau das. Demikian. Terima kasih Pak. Nah ini dia. Jadi gini Pak, nanti saya akan menjelaskan di sesi berikut sedikit ya. Karena sebetulnya begini. Ah ini dia. Saya masih belum jawab. Kenapa kita tahu ya wanita itu butuh dipuji Pak ya. Tapi kenapa kebanyakan pria tidak mau memuji? Betul nggak? Pernah kan sudah merasa? Oh, menurut Bapak saya gimana tampilan lihat sendiri di kaca? Menurut Bapak enak nggak makanannya? Oh, kamu sini kan juga bisa berasa kan? Kayaknya anak-anak. Ya kan, Papa, tolong dong
pijitin mama gitu, mama lagi bilang pijitin sendiri, mana mau pijit, apa bayarin, iya kan? Kenapa bisa ada pria seperti itu gitu? Terus ada apa jawabannya? Tapi ini saya nggak tahu, maksudnya saya sudah siapin ada bahannya, nanti tapi karena waktu nggak tahu dulu. Lalu berikutnya nanti pertanyaan bapak, Pak bagaimana ini dengan apa namanya dengan cinta begitu, dengan nafsu gitu? Ada Pak, perhatiin. Ini saya nggak bahas tidak gitu. Jadi gini, saya ngebahas nanti. Perhatiin nggak? Ini perkataan wanita di dalam apa namanya? Di dalam Kidung Agung 2 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Topanglah aku dengan kue-kue bisnis, segarkanlah aku dengan apa-apa. Jadi saya bikin ini. Dikatakan apa? Karena I am sick of love. Sick of love itu apa ya? Ya itu cinta ya. Tapi kayaknya kalau sick of love itu benar-benar mantap. I'm sick of love. Ya gitu Pak istilahnya. Lalu berikutnya dikatakan apa? Dia sampaikan Pak, aku itu karena I'm sick of love. Lalu berikutnya ada apa? Isi permintaannya dikatakan apa? Biarlah tangan kirinya, ini menarik. Biarlah tangan kirinya, apa saudara sekalian? Di bawah kepala aku. Jadi dia mengharapkan cowok begini Pak. Jadi bukan mulu Pak, bos. Nanti habis ini sesi apa namanya? Anugerah coba ya cowok-cowok. Nanti gini, dikatakan apa? Biarlah tangan kirinya di bawah kepala aku. Jadi dia lurus. Ngerti ya? Bisa bayangkan. Terus berikutnya tangan kanannya gimana? Dan tangan kanan berapa? Lain mata. Seperti ini saudara. Melukis. Jadi bukan begini doang, tapi begini. Memberikan kepalanya itu kayak dilurus gitu, diberikan pelindungan, penjaga seperti ini. Dipeluk gitu kan. Ini dan peluk. Bukan yang begini. Terus tangannya itu, ya kan, tangan kanannya membeluk aku kayak gini. Nah ini dia. Ini ada seperti ini kan. Lalu berikutnya menariknya adalah apa? Bagaimana? Nah ini saya bilang. Berikutnya, pria ngomongnya apa? Aku bersumpah, oh anak-anak berumur Yerusalem, dengan rusa-rusa jantan dan rusa-rusa betina dari ladang. Isi sumpah, jangan membangkitkan atau membangunkan cinta sampai diinginkan. Kesimpulannya, lu jangan main-main. Gua tahu cinta itu sangat kuat. Kalau orang yang jatuh cinta itu nanti pasal 6, pasal 8 masuk lagi. Cinta itu sangat kuat, dia bisa mengorbankan keluarganya, betul. Artinya makanya anak remaja kalau udah jatuh cinta, dia akan lebih pilih pasangannya, pacaran daripada keluarganya. Dia nggak peduli. Dia dikeluarkan dari rumah, apa segala macam, dia rela demi pasangannya. Tapi menariknya, ini kita perlu ada pengantin pria, kita perlu ada pria-pria yang kuat, dewasa mengatakan ini. Aku tahu kamu lagi sama aku. Kita juga sama-sama saling mencintai, tapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Nanti saya akan jelaskan di dalam sisi kedua. Karena ini keren semua. Pertanyaan bapak-bapak semua Pak, sudah dijawab oleh Alkitab. Iya kan? Jawabannya Alkitab begitu kan? Sudah dijawab oleh Alkitab. Ribuan tahun sebelum kita bahkan lahir, sebelum keluarga kita lahir, sebelum omong kita lahir, sudah ada di sini. Jadi saudara bisa memikirkan pertanyaan nanti kita akan diskusi.